Nein, mir kurz. Einmal mir kurz. Oh, so gerne Milane, da, ich gerne, da. Sind wir schon drei? Wie. Was ist so eine Halo saudara semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Jumpa lagi di YouTube channel saya, Saverius. Oke saudara semua, untuk menemani malam Jumat kalian kali ini, saya akan membahas cerita horor sebuah kisah nyata yang menjadi pergolakan antara sudut pandang keagamaan dan juga sudut pandang ilmiah. Bagi kalian para pencinta film horor, pasti sudah tidak asing dengan film yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Film tersebut diangkat dari kisah nyata yang akan saya bahas dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak bagi saudara semua yang selalu mendukung saya dengan cara menonton video-video dalam YouTube channel saya. Dan bagi saudara semua yang baru saja bergabung dengan YouTube channel saya, mohon dukungannya dengan like, komen di bawah kolom komentar, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat updatean-updatean terbaru dalam video YouTube channel saya. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian miliki ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam cerita horor. Kisah nyata ini dialami oleh seorang gadis yang bernama Annelies Michel yang lahir pada tanggal 21 September tahun 1952 di Klingenberg, Bavaria, Jerman. Keluarganya merupakan penganut agama Katolik yang taat dan Michel dididik dengan cara ketat. Pada tahun 1968, di saat Michel masih SMA, dia mengalami kejang-kejang dan beberapa temannya beranggapan bahwa dia menderita epilepsi. Saat itu, seorang ahli saraf dari klinik psikiatri Würzburg mendiagnosis Michel menderita epilepsi grand mal. Setelah kejadian itu, Michel sering berhalusinasi pada saat dia berdoa. Ia mengaku kerap mendengar suara-suara aneh yang mengatakan bahwa dirinya telah dikutuk. Pada tahun 1969, Michel mengalami gejala yang sama lagi, yaitu kehilangan kesadaran pada siang hari dan mengalami kelumpuhan pada malam hari. Dari hasil medis dengan menggunakan EEG, tidak ditemukan gejala neurologis apapun, meskipun dari gejala yang ditampilkan dapat didiagnosa sebagai bentuk dari epilepsi. Pada tahun 1973, Michel mengalami depresi berat karena hal ini, dan dia ingin untuk bunuh diri. Perilaku dari Michel semakin hari semakin aneh. Ia bahkan pernah merobek bajunya sendiri, memakan batu bara, memakan laba-laba, dan bahkan hal yang paling menjijikan adalah dia meminum air kencingnya sendiri. Terkadang juga ia menjerit histeris secara tiba-tiba dan bahkan menyalak seperti seekor anjing. Dan pada akhirnya, di tahun 1975, orang tuanya menyadari bahwa putri mereka telah dirasuki oleh roh halus. Kedua orang tua Michel kemudian mencoba cara lain untuk menyembuhkan Michel, yaitu dengan cara pengusiran roh jahat atau yang biasa disebut dengan eksorsis. Orang yang pertama kali tahu bahwa Michel telah dirasuki oleh roh jahat adalah seorang wanita tua yang mendampingi Michel pada saat ia ingin berziarah. Wanita tua tersebut menyadari ada keanehan pada diri Michel, yaitu ketika Michel berulang kali menghindari ketika ingin melewati lukisan Yesus. Michel juga menolak ketika diberikan air suci dari sumber mata air, dan wanita tua tersebut mengatakan ia merasakan aura yang berbeda ketika berada di dekat Michel. Seorang dukun dari kota terdekat juga turut memeriksa Michel dan dia menyimpulkan bahwa Michel telah dirasuki oleh roh jahat. Orang tua Michel meminta ritual pengusiran roh jahat kepada dukun itu, namun dukun tersebut menolaknya. Dan pada akhirnya, orang tua Michel meminta bantuan pada uskup setempat. Uskup yang bernama Joseph Stahl kemudian mengutus dua orang, yaitu Pastor Arnold Franz dan Pendeta Ernst Alt. Keduanya ditugaskan oleh sang uskup untuk melakukan ritual pengusiran besar terhadap Annelies Michel. Ritual eksorsis yang dilakukan pastor dan pendeta tadi berdasarkan Rituale Romanum sesuai dengan hukum kanonik gereja pada abad 17. Mereka berdua melakukan proses ritual pengusiran roh jahat kepada Michel selama 10 bulan yang terdiri dari 67 sesi. Setiap minggu dilakukan 1-2 sesi ritual, bahkan dalam beberapa sesi dilakukan selama 4 jam. Annelies
Annelies Michel sering melihat sosok setan pada orang-orang yang dilihatnya pada saat ia mengalami gejala seperti tadi. Inilah mengapa ia sering histeris secara tiba-tiba. Bahkan, pastor dan pendeta yang melakukan ritual pengusiran roh jahat kepada Michel yakin bahwa roh jahat yang merasuki Michel semakin memperparah keadaannya. Michel sendiri mengaku pada pastor dan pendeta tersebut bahwa ada roh jahat yang sedang merasuki dirinya. Michel mengatakan roh jahat yang merasuki dirinya yaitu roh Yudas Iskariot, Adolf Hitler, Nero, Kain, Fleischmann, dan roh jahat yang paling kuat adalah roh Lucifer. Dan berikut adalah rekamannya. Auch für die anderen Leute, damit die nicht in die Hölle kommen und so. Aber dass das dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar, nee. Das denkt man leiden, das ist so leichte Sache, aber wenn es dann wirklich schlimm wird, da will man überhaupt nicht mehr, da will mein Kind. Ihr Klötze. Nein, ihr Klötze. Und der Maul, ihr Klötze. Oh, so der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3? Ah, wie. Was ist so eine Scheiße? Als Kind Gottes. Ich hab dein Maul erschlagen. Im Namen des Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil In der Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen? Weil Weil der Teufel größere Macht. im Namen deiner seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht Dia juga mengatakan dia dirasuki oleh sisi gelap dari dirinya. Pastor dan pendeta tersebut juga sering mengatakan bahwa mereka berhadapan langsung dengan roh Lucifer yang menolak untuk keluar dari dalam dirinya. Mereka mengatakan bahwa roh Lucifer ini adalah roh yang paling sulit untuk dihadapi. Annelies Michel telah menjalani ritual pengusiran roh jahat selama 67 sesi yang dilakukan selama 10 bulan. Dan selama itu pula, tubuhnya telah mengalami banyak kerusakan. Ligamen pada lututnya telah pecah, yang menyebabkan kaki Michel lumpuh sehingga orang tuanya terpaksa pada saat-saat tertentu harus membantu Michel. Annelies
Annelies Michel ditemukan telah meninggal pada tanggal 1 Juli tahun 1976, di mana hasil otopsinya menyatakan bahwa dia meninggal akibat dehidrasi parah dan kekurangan gizi. Sebelum kematiannya, Michel selalu menolak untuk makan. Dia percaya bahwa tindakannya itu dapat mempercepat kematiannya, dan itu merupakan satu-satunya cara untuk mengusir roh jahat yang tengah merasuki. Sebelum kematiannya, Michel mengutarakan kata-kata terakhirnya kepada pastor dan pendeta yang telah menolongnya tadi. Kata-katanya adalah, "Beg for absolution," dan kepada ibunya ia mengutarakan, "Mother, I'm afraid." Setelah kematian Michel ini terkuak, dibukti dengan hasil-hasil dari otopsi, akhirnya kasus ini ditempuh melalui jalur hukum. Pengadilan setempat menjatuhkan hukuman 6 bulan masa percobaan kepada pastor, pendeta, dan keluarga Annelies Michel. Tuduhannya adalah mereka dianggap menghalangi upaya medis untuk melakukan pertolongan terhadap Annelies Michel. Pihak yang menuntut keluarga Annelies Michel yakin bahwa Annelies Michel mengidap penyakit epilepsi, sedangkan keluarganya meyakini bahwa Annelies Michel dirasuki oleh roh jahat. Inilah yang menyebabkan terjadinya pergolakan, di mana secara ilmiah dapat dijelaskan bahwa gejala-gejala yang dialami oleh Annelies Michel merupakan gejala penyakit epilepsi, sedangkan secara spiritual dapat dijelaskan pula gejala-gejala yang dialami oleh Annelies Michel merupakan gejala-gejala orang yang dirasuki oleh roh jahat. Namun, pengacara yang membela pastor, pendeta, dan keluarga dari Annelies Michel meyakini bahwa upaya yang mereka lakukan tadi adalah upaya untuk menyembuhkan Annelies Michel. Oke Pak Saudara semua, itu tadi adalah kisah nyata Annelies Michel yang telah dirasuki 6 roh jahat atau 6 iblis, dan itulah mengapa keimanan seseorang atau keyakinan seseorang tidak dapat dianalisis secara ilmiah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jaga kesehatan kalian, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.